Fams, kembali ke lereng Rinjani ya. Buat para pecinta kerajinan dari Tanah Liat, jangan lupa nih mampir ke desa Banyumulek. Berjarak 14 km dari kota Mataram. Desa ini terkenal sebagai sentra gerabah di Lombok. Salah satu kerajinan gerabah yang terkenal dari sini adalah kendi maling. Unik kan namanya, Fams? Sebenarnya bentuk kendi maling ini sama seperti kendi pada umumnya. Cuma bentuk lehernya lebih panjang dan bagian atas kendi ini nggak bisa dibuka. Selain itu ada lubang syukuran jari di bagian bawah kendinya. Nah, dinamakan kendi maling karena cara memasukkan air ke dalam kendi beda dari biasanya nih, Fams. Yaitu dari bagian bawah atau belakang kendi. Hal inilah yang bikin kendi ini disebut maling karena airnya masuk lewat belakang gitu, Fams. Ada-ada aja, Fams. Yang bikin anehnya lagi nih, air yang dimasukin ke sini ini nggak akan tumpah saat kendi dibalikan dalam posisi sebenarnya nih, Fams. Malah airnya keluar dari corong kendinya. Wah, keren. Tuh lihat, wisatawan dari luar negeri aja sampai penasaran nih mau nyobain kendi maling. Penasaran sama kendi maling ini? Yuk, kita langsung cobain aja bikinnya. Awalnya, siapin tanah liat yang mau diolah, Fams. Tanah liat ini biasanya berasal dari daerah Lembar, Lombok Barat, Fams. Tanah liat yang sudah siap diolah dicampur dengan pasir kali halus yang sudah melalui proses ayakan. Campuran tanah liat dengan pasir ini untuk perekat tanah liat yang akan dijadikan kerajinan ini, Fams. Karena kalau nggak dicampur, tanah liat ini akan hancur saat melalui proses pembakaran. For your info nih, Fams, tanah pasir ini memiliki rongga yang besar sehingga pertukaran udara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, tanah pasir ini tidak lengket jika basah, sehingga menjadikan tanah pasir ini mudah untuk diolah. Lanjut, Fams, langsung bentuk bagian kendi malingnya ya. Biar gampang, pakai alat putarnya. Ambil tanah liatnya sedikit-sedikit, biar bagian dinding kendi malingnya terbentuk. Sip. Sekarang bikin bagian dalam kendinya. Bagian dalam kendi maling ini berbentuk kerucut, Fams. Dengan bagian ujung kerucut berada di dalam kendinya. Jangan lupa ya, dibuat lubang untuk jalan airnya nanti. Disinilah letak rahasia dari kendi maling ini nih, Fams. Air yang masuk dari bagian bawah kendi akan masuk melalui kerucut dan tersimpan di bagian dalam kendi. Makanya, air yang udah masuk ini nggak akan tumpah dan cuma bisa keluar melalui corong kendinya. Keren! Supaya kendinya halus, harus putar alat sembari mengoles tanah liat dengan alat penghalusnya, Fams. Wah, udah lumayan kebentuk tuh kendinya. Selanjutnya, bikin bagian atas kendi. Bagian atas ini nggak berfungsi sebagai tutup kendi, Fams, karena menyatu langsung dengan badan kendinya. Kan airnya masuk dari bagian bawah. Bagian atas ini hanya menjadi hiasan biar bentuk kendinya semakin cantik. Sekarang tinggal bikin bagian corong kendinya nih, Fams. Ini bagian paling penting, sebab kalau nggak ada corong, nanti susah ngeluarin air dari dalam kendinya. Biasanya butuh waktu lebih dari 3 hari untuk bikin satu buah kendi maling ini nih, Fams. Tujuannya agar tanah liat bisa mengering dengan sempurna sebelum memasuki tahap pembakaran. Wait, jangan lupa bikin lubang di bagian bawah kendinya, Fams, karena ini jalan masuknya air ke dalam kendi. Sip, udah jadi nih kendi malingnya. Sekarang waktunya pembakaran. Biasanya butuh waktu 1 jam sampai tanah liat ini bisa mengering dan terbentuk sempurna, Fams. Bahan bakarnya juga sederhana kok, cuma pakai jerami kering ini aja. Tara, udah jadi nih kendi malingnya. Cocok deh buat temenin istirahat setelah capek bikin kendi. For your info nih, Fams, minum air putih dari dalam kendi konon lebih baik untuk kesehatan loh. Tanah liat yang memiliki fungsi insulasi membuat air yang ada di dalam kendi ini menjadi sejuk dan segar. Fams, kendi yang umumnya terbuat dari tanah liat yang dibakar dan tidak diglasir membuat permukaan bagian luar pada kendi ini kasar. Tapi justru hal inilah yang membuat kendi unggul karena tidak ada proses penghalusan yang bisa berakibat pori-pori kendi ini tetap terbuka lebar. Pori-pori yang lebar ini menyebabkan udara luar yang mengandung oksigen mampu menembus masuk ke dalam kendi dan mempengaruhi kualitas air yang ada di dalam kendinya nih, Fams. Selain itu, jika ada bahan asing di dalam air seperti kotoran atau radikal bebas, maka bahan-bahan asing tersebut akan terserap oleh pori-pori bahan kendi sehingga berfungsi sebagai filter alami, Fams. Ayo, siapa nih yang mau ganti tempat minumnya pakai kendi? Biar makin sehat, Fams. Hahaha.